Kita cek angin dulu, mau keluar kota supaya perjalanan lancar. Jadi ini gue pakai velgnya ring 16, terus pakai ban AT ya. Jadi nanti buat menentukan konsumsinya. Terus bannya itu nih 215/70 ring 16 ban AT. Gue pakai velg ini turbo bastard wheels. Ada sih di konten sebelumnya. Bensin kurang 2 bar, jadi gua penuhin dulu. Isi bensin dulu di sini. Kita isi full karena nanti metodenya full to fuel. Oke, halo, selamat datang di Okitomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jadi gua masih di sini di pom bensin. Terus ini udah gua fullin. Terus pakai itu ya, pakai apa namanya, BP 92. Tadi ngefullin kurang 2 bar tadi. Ini 214.000, 16 literan. Ini sih agak kecil ya tangki mobil Rocky ini ya. Terus mobil ini kilometer 19 ribuan lah, ketutup stiker. Nah itu 19, baru 19.000. Ini sekarang berarti di sini trip A, trip B. Ini trip A gua nih kelihatan ya, ini trip A. Oke, trip A gua nolin ya. Terus yang ini average di sini juga gua nolin. Mencetnya ini yang lama, enter. Kalau yang trip tadi yang ini. Trip yang ini, yang average yang ini. Terus AC biasanya karena gua sendiri biasanya ini di 1 anginnya. Terus yang coolnya sih kalau panas biasanya 3 atau 4. Tapi ini karena gerimis kan, ini paling gua 3 atau 2 gitu. Seperti itu. Terus ini gua di sini mau ngetes konsumsi BBM si Rocky 1000 Turbo ini keluar kota. Gue jadi ada acara ke luar kota, ke Jawa Tengah. Nanti ini sampai turun berapa bar. Nanti kita kayaknya sekitar 2 atau 3 bar nanti kita isi lagi di pom bensin. Mungkin masih di rest area ya, mungkin kita isi lagi, full lagi. Jadi nanti si trip A ini apa namanya, jarak yang kita tempuh sama beli bensinnya ini berapa, jadi kita balikin ke full lagi. Oke, kita mulai perjalanannya. Gue lewat tol baru nanti, jadi yang nembus Cibitung itu. Jadi gue tadi belum jelasin ya, gue jalan dari Serpong terus menuju ke Jawa Tengah, jadi menuju ke Cikampek gitu. Terus gue lewat jalan tol yang baru. Di average 20 km per liter. Jadi kalau di tol ini kan gue nggak lewat jor itu. Gue takutnya kan ini hari kerja ya, macet gitu. Jadi kalau jor ini, kalau lewat tol baru ini yang bukan jor, lebih lega jalanannya gitu. Terus sama info kendaraan ini mobil Rocky 1000 Turbo yang R ya. Nah, terus ini yang Matic gitu. Ini tolnya kalau udah lepas Cijago nih, lega kayak gini. Jadi tinggal lurus saja dari tadi, yang dari Serpong terus Pondok Cabe, Limo, Margonda, Cisalak. Habis itu kan ada cabang yang ke Jagorawi. Itu kita nggak keluar, tetap lurus terus. Jatikarya ya, namanya Jatikarya. Masuk lagi ya. Ini jalanannya ini. Ini udah daerah Bekasi. Kosong banget sih. Nah, kita exit sini yang Cikampek. Ini hati-hati nih, banyak orang yang langsung bablas ke sana, terus jadinya nggak jadi ke Cikampek. Kayak kemarin sama temen gue mau ke Bandung, temen gue bawa bablas aja, akhirnya muter balik. Nah ini kan MBZ-nya ya. Jadi kalau kita lewat tol sini itu nggak lewat MBZ itu, jadi langsung lewat bawah terus jalur lama tol Jakarta Cikampek gitu, kayak gitu. Nah,
PR-nya memang setelah ini yang di bawah tol MBZ itu suka padat, karena kan banyak sih truk-truk sama banyak bus-bus gitu kan, kayak gitu. Semoga sih ini nggak macet ya. Kalau padat sih kayaknya udah pasti sih gitu, karena ya truk sama bus kan nggak bisa sekencang mobil biasa gitu. Ini posisinya simpangannya ini di Cibitung, jadi ketemunya lagi di Cibitung. Tuh banyak truk yang di bawah itu. Kalau yang di atas ini MBZ-nya ya. Tuh ketemunya sih gerbang tol Cibitung ini. Jadi udah langsung nyampe di Cibitung, nggak lewat Jor terus Jati AC, apa namanya, yang mau masuk MBZ Cikunir gitu. Begini nih padatnya di bawah si MBZ ini. Jadi kita di sini paling kecepatan sekitar 40, 50 gitu. Kadang kalau ngambil kanan itu 60, tapi ngerem lagi kayak gitu. Jadi kelihatan ya kombinasi perjalanannya ya buat nanti hasil konsumsi BBM-nya. Jadi nggak melulu apa namanya, jalan tol yang kosong terus, tapi ini juga ada kombinasi jalanan padat, ngerem gas gitu. Tapi gue bingung loh, ini gue masih di yang bawahnya MBZ, di average kok malah lebih bagus, jadi 21 km per liter. Padahal tadi yang di tol kosong tadi sempat gue geber itu hampir ke 19 malah, 20 kecil gitu. Ini gue udah beberapa kilo di yang di bawahnya MBZ. Nah ini kayak gini kan, ngerem gas, ngerem lagi gas gitu. Tapi kok di average ini segitu. Nggak tahu nanti kalau hasil totalnya kayak gimana. Maksud gue berarti mungkin perlu dites juga yang konsumsi BBM yang di non full tol, mungkin bisa lebih hemat kali. Masuk rest area dulu. Oke, kita masuk rest area dulu. Jadi ini rest area di apa namanya, Cirebon. Jadi kita udah nempuh jarak 231 kilo. Kita mau istirahat dulu. Cuman, nah ini dulu nih. Ini udah copot 2 bar ya. Nah, terus si average jadi 17,7. Jadi tadi gue di Cipali kepancing, ketarik ikut mobil kenceng, jadi gue jalan berapa tadi ya, 130, 140 kayak gitu. Jadi emang kosong banget sih, terus tapi ya ketarik ya. Ternyata kalau buat kenceng jadi turun dibanding tadi yang pelan-pelan gas rem. Wih, ini pas banget ini keluar, disuruh istirahat sama si Rocky. Gitu. Jadi kalau dari average-nya sih 17,7. Nanti kita lihat realnya berdasarkan fuel to fuel terhadap si ini, si apa namanya, trip A ini gitu. Terus ini kalau dimatiin si Rocky ini ada kayak skor namanya, skor. Kita matiin mesinnya ya. Oke, kita standby-nya di sini. Nah, ada skornya kayak gitu. Lah, skornya 55. Oke, kita lanjut lagi lewat SPBU. Tapi kalau pakai Rocky nyampe Cirebon belum saatnya isi. Kita lanjut lagi jalan. Gue mau cari makan. Ini sepanjang jalan mendung terus ya, nggak ada matahari. Jadi enak, lumayan adem. Nah, kita exit tol dulu ya, biar nggak full tol amat gitu loh. Kita keluar dulu, gue mau makan. Nah, jadi dari exit tol Tegal tadi
itu nggak jauh tempat yang gue mau makan. Jadi nggak usah perlu masuk jauh-jauh, tapi dapat makanan enak gitu. Nah, makan apa sih itu ini? Jadi tadi lampu merah tadi kan habis gate tol yang Tegal tadi yang gue bayar, terus ketemu lampu merah tadi. Nah, terus yang gue mau makan ini videonya nggak gue putus ya ini ya, tuh yang merah-merah itu khas Tegal. Itu dia, waduh sedap banget. Oke, masuk dulu. Nah, ini dia sate kambing muda Mendo. Gue mau makan dulu di sini. Saya lagi nusukin sate. Oke. Gue pesen gulai, jeroan sama tulang. Terus ini yang josnya. Cocok buat habis pergi jauh. Habis nyetir makan kambing 15 tusuk. Sedap. Ini nanti bisa ditotol sama ini. Ini bawangnya. Waduh, gak kelar-kelar rasanya. Makan dulu ya. Udah beres makan, kita lanjut lagi. Terus tinggal tuh belok kiri, masuk tol. Tuh 15.8. Aduh, ini mobil enak banget, digas isi terus, speed nambah terus. Jadi mana kosong lagi tadi, terus banyak ngikutin mobil. Jadi ya geber-geberan dikit lah, gak ada yang banyak. Ini udah berkurang 3 bar. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Habis makan kambing, karena udah tinggal 3 bar, ada rest area nih. Gue berhenti dulu deh ngisi bensin. Ini kayaknya rest areanya baru deh, masih sepi dan masih banyak pembangunan gitu. Gue isi dulu karena di sini nggak ada si BP. Jadi gue isi Pertamax ya. Terus nanti kita fullin, kita lihat hasilnya nanti si kilometer per liternya ketemu berapa. Banyak banget kosong. Sudah full ya? Sudah full. Oke, sudah full lagi. Ini kilometer nambah, cuman gue dari situ tadi jalan ke sini mau ngeliat hasilnya. Oke, jadi sekarang sudah berapa ini? 361,9 km ya. Ketemu berapa ini? Kalau di sini sih di average-nya sih 14,9. Coba. Ini berarti tadi oke 361, berapa tadi? 9 ya? 9. Terus dibagi, tadi dibaginya kilometer per liter, baginya gue berapa liter ini gue belinya tadi. Total harga, oh ini volume ya, 24,610 liter dibagi 24,610 liter sama dengan jadinya konsumsi BBM Rocky ini untuk perjalanan luar kota kebanyakan di tol ketemunya 14,7 km per liter. Ternyata ya sedang ya. Nggak jauh sih ya sama si average-nya yang ada di sini. Jadi mirip-mirip gitu. Terus kalau gue lihat ya tadi selama perjalanan
kalau di jalanan yang pelan-pelan ini justru malah average itu naik, bagus malahan kilometer per liternya. Tapi kebanyakan tadi setelah gua dari tol Cikampek, Cipali, Cirebon, berhenti terus ke sini sampai ini kan sekarang di Pekalongan kan ini sekarang. Nah itu gue memang kecepatannya agak kenceng lah. Mobil ini nggak galak sih, tapi kenceng gitu. Mobil ini kenceng. Jadi misalnya tadi gue bisa di 130, 140 tiba-tiba, karena kan tadi jalanan tol kosong, terus gue ngikutin mobil yang lain. Terus kalau ada yang mobil gede-gede yang kenceng itu bisa 150, 160. Ini kalau gue tegang injek atau berani nginjek, itu juga masih bisa nambah terus. Si gasnya itu speednya bisa nambah terus. Cuman saat di 130, 140 km per jam itu, si RPM ini bisa sampai ke 4 gitu. Jadi tinggi terus. Mungkin karena ini kan mobil cc kecil ya. Cuman 1000 cc loh. 1000 cc kecepatannya bisa ngimbangin mobil-mobil gede loh. Ya cuman kita harus tega sama harus berani aja gitu. Jadi ini mobil kenceng, terus nggak boros-boros amat deh. Jadi nggak, bukan gitu. Mau diajak boros bisa, mau diajak hemat juga bisa, karena tadi yang pas pelan-pelan tadi hemat kan berarti ini akurat ya artinya ya. Kalau misalnya ini kan 14,8 ini sama terhadap ini kan ya. Ya kan? Gue bilang akurat ya jadinya. Jadi tadi pas pelan-pelan itu memang bisa lebih hemat. Jadi nanti someday kita coba deh kalau pelan-pelan konsumsi BBM-nya seperti apa. Dan ini juga ngejawab pertanyaan yang banyak yang tanya, pakai ban AT gimana om, lebih hemat apa enggak? Lebih boros apa enggak gitu. Nah, gue nggak tahu lebih boros apa enggak, karena gue mobil ini baru datang udah langsung gue ganti velg, gue ganti ban AT gitu. Jadi bannya yang bawaannya ini itu cuman dibawa sama si salesnya dari showroomnya ke rumah gue. Habis itu langsung gue ganti pakai ban AT tadi itu. Velgnya sih yang ganti-ganti, kalau bannya tetap ban AT. Oke, itu ya hasilnya ya. Ini 14,8, ini 14,7. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video Okitomotif berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, nanti saya balas-balas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.